Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar podcast Humanis Visip Unhas. Nah, buat kalian yang baru mendengar podcast ini atau baru mampir ke sini, jadi podcast ini merupakan podcast dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Visip Unhas. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Namira. Saya merupakan mahasiswa Administrasi Publik Visip Unhas angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Jadi, Humanis Podcast itu kita membahas tentang isu-isu yang terjadi baik di lingkup kampus atau isu yang terjadi di masyarakat. Seperti episode sebelumnya, topik yang dibahas itu tentang RUU larangan minuman beralkohol dan melonjaknya kasus COVID-19. Pembahasannya cukup berat ya, tapi tenang aja, di episode ini kita membahas tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau anak milenial sekarang biasa sebut dengan kulon atau kuliah online. Apalagi tinggal beberapa hari lagi kan kita udah mau masuk kuliah nih. Tepatnya tanggal 15 Februari 2021. Siapa yang udah gak sabar kuliah atau merasa biasa aja kuliah gak kuliah, rasanya tetap libur gitu, atau udah betah kuliah online karena lebih irit. So, kamu tim mana nih? Tim online atau tim offline? Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk membahas topik ini tentunya saya nggak sendiri dong. Namira bakal ditemenin dengan salah satu pimpinan di Prodi Administrasi Publik. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, kalau gitu saya kasih clue deh. Namira coba sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, udah bisa tebak kan? Mahasiswa administrasi yang sering dapat kelas beliau pasti udah nggak asing dengan suaranya. Kalau begitu kita undang Bapak Dr. Muhammad Tang Abdullah Esos MAP. Halo Bapak, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum ada semua. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini kesibukan Bapak apa aja sih di jurusan? Kalau kesibukan tiap hari sibuk lah, ya berurusan dengan persiapan pembelajaran untuk semester yang akan datang. Tetapi yang paling membuat kita sibuk terakhir ini adalah karena kebetulan kita program studi administrasi publik itu mengikuti AUN-QA, yaitu untuk mendapatkan sertifikasi internasional, ya, atau akreditasi internasional yang namanya AUN-QA. AUN-QA itu adalah ASEAN University Network, ya, Quality Assurance. Jadi ini menyangkut bagaimana kualitas, ya, manajemen pendidikan, manajemen pembelajaran yang berlangsung di program studi administrasi publik. Dan alhamdulillah kita sudah divisitasi tanggal 1 sampai tanggal 5 Februari minggu lalu, dan itu sudah berlangsung lancar. Tinggal kita menunggu hasilnya, ya, kira-kira 1-2 bulan ke depan kita akan mendapatkan hasil dari visitasi yang sudah kita lakukan itu. Semoga itu kesibukannya. Ya, mudah-mudahan hasilnya bisa mendapat nilai yang maksimal, ya. Amin. Itu kesibukan. Oh ya Pak, kan kuliah online ini sudah berjalan selama 2 semester, bisa dibilang kurang lebih 1 tahun lah ya Pak. Menurut Bapak atau hasil bincang-bincang Bapak dengan dosen lain nih, selama proses perkuliahan daring ini 2 semester kemarin, apakah berjalan efektif sih Pak atau malah sebaliknya? Ya, jadi meskipun belum ada sebetulnya evaluasi secara menyeluruh, ya, sejauh mana efektivitas perkuliahan yang kita lakukan secara online, tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa bisa disimpulkan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan berbagai metode tentu saja, ya. Ada yang melalui sekolah, ya, ada yang melalui metode yang lain, misalnya menggunakan aplikasi Zoom, Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya, bahkan hanya melalui grup. Saya kira secara umum
berlangsung secara efektif ya, meskipun karena ini adalah metode baru ya, suasana baru di dalam proses pembelajaran yang kita alami ya akibat karena adanya pandemi COVID-19, maka mau tidak mau tetap harus kita mengupgrade terus, kita belajar terus bagaimana beradaptasi dengan situasi yang ada hari ini, dan kira-kira ini akan berlangsung mungkin sampai beberapa semester ke depan ya, tapi kita berharap ya semuanya metode pembelajaran jarak jauh ya dengan berbagai model tadi itu yang saya sebutkan ya, melalui sekolah tentu saja ya, Google Classroom, Zoom Meet ya, WA Group dan lain sebagainya, ini bisa secepatnya berakhir ya. Tetapi sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini meskipun tidak ada pandemi COVID ya, jauh sebelumnya UNHAS itu sudah memperkenalkan metode blended. Jadi metode blended itu adalah kombinasi antara metode pembelajaran konvensional bertatap muka secara langsung dan metode pembelajaran dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang kebetulan di UNHAS ada yang namanya Sikola, yaitu sistem kelola pembelajaran ya, dan itu adalah itu adalah ikon model pembelajaran yang ada di tanah air kita yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Jadi Sikola itu adalah khasnya UNHAS ya. Itu saya kira yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Jadi selama ada pandemi ini mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan perubahan ya Pak. Dan betul. UNHAS juga sebelum ada pandemi ini sudah menerapkan sistem kelola pembelajaran secara online. Ya, betul. Oke, dan itu sudah menjadi ciri khas UNHAS sendiri. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa aja sih dampak adanya kuliah online bagi mahasiswa? Apakah motivasi belajarnya meningkat atau malah sebaliknya menurun? Ya. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh ini kan sebetulnya berbagai pihak harus siap ya, bukan hanya dari pihak dosen, pihak pegawai ya, tetapi juga terutama dari pihak mahasiswa itu harus siap ya, seperti yang dikatakan tadi, harus bisa beradaptasi dengan situasi ini. Beradaptasi artinya bahwa apa yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran jarak jauh, misalnya ya tentu kita butuh fasilitas komputer ya, jadi jangan hanya menggunakan handphone Android, tapi harus ada komputer. Setiap mahasiswa harus memiliki komputer untuk mengikuti proses itu ya. Yang kedua tentu saja ya harus ada kuota ya, karena ini berbasis internet ya. Saya kira itu antara lain kesiapan. Terus kalau saya perhatikan terutama di kelas saya ya, saya kira antusiasme mahasiswa ya, semangat atau motivasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran meskipun melalui online ya, yang berbasis virtual ya, dengan berbagai aplikasi tergantung dosennya ya, yang mana yang familiar digunakan. Saya lihat motivasinya itu tidak berkurang lah, tidak surut ya dibanding dengan kuliah secara offline atau ketemu secara langsung di kelas. Semangat belajarnya saya lihat tetap tinggi ya, meskipun tetap harus adaptasi dengan situasi yang ada sekarang. Cuma kasihan memang ini bagi mahasiswa baru 2020 yang baru masuk terus dengan model pembelajaran seperti ini ya. Rata-rata mereka sebetulnya mau mengenal secara fisik ya bagaimana proses pembelajaran secara langsung di kampus, tapi karena situasinya belum mendukung ya, belum ada kebijakan kita belajar secara langsung di kelas, sehingga mereka ya mau tidak mau harus tetap mengikuti proses pembelajaran secara jarak jauh tadi ya, yang online tadi. Melihat kondisi sekarang nih Pak, yang sudah memasuki new normal, bisa dibilang aktivitas
orang-orang sudah kembali seperti semula. Tempat-tempat yang dulu sepi sekarang sudah mulai ramai lagi, seperti mall, kafe-kafe, bioskop. Ya meskipun juga dibatasi untuk masuk di bioskop. Bahkan liburan ke luar negeri juga udah bisa, Pak. Ya walaupun harus swab dulu dan mematuhi protokol kesehatan tentunya. Melihat kondisi tersebut, Pak, akankah mahasiswa juga bisa kuliah seperti dulu lagi di kampus, atau kuliah online ini masih perlu dilakukan di kondisi new normal? Kalau perlu mungkin bisa di-sharing, Pak. Ya, saya kira untuk saat ini memang tetap harus dengan model seperti yang sudah kita lakukan kurang lebih 1 tahun ini ya. Kita menjalankan model pembelajaran jarak jauh ini kan sudah kurang lebih 2 semester ya. Saya kira tetap harus mahasiswa ya beradaptasi dengan kondisi ini, dengan tentu saja ya itu tadi ada standar-standar ya di dalam mengikuti proses pembelajaran ya, harus tetap memperhatikan 3M ya, protokol COVID itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, dan saya kira ini yang harus tetap diperhatikan oleh mahasiswa dimanapun berada ya. Meskipun saya biasa bilang kepada mahasiswa bagi yang kira-kira di daerahnya, di tempat tinggalnya tidak terlalu bagus jaringan internet, ya bisa ke Makassar, bahkan bisa ke kampus sebetulnya, tapi yang penting tadi itu tetap menjaga protokol COVID, protokol kesehatan, jangan berkumpul, jangan bisa berkumpul seperti itu, tapi itu tadi tetap memakai masker, selalu disertai dengan hand sanitizer, ya, jaga jarak, jangan terlalu banyak bercanda dengan tidak menggunakan masker. Saya kira itu yang paling penting diperhatikan oleh mahasiswa ya secara umum. Jadi sebenarnya bisa melakukan perkuliahan di kampus, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, dan tentu juga harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan dari pemerintah dan pihak kampus juga. Betul, ya Pak. Nah, oh ya Pak, beberapa hari yang lalu kami juga sempat membuat Google Form untuk menampung semua pertanyaan atau keluh kesah mahasiswa selama kuliah online, dan kami memilih 3 pertanyaan yang menurut kami tuh banyak yang ditanyakan oleh para mahasiswa. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana jika kuliah online ini tidak memberikan feedback yang baik untuk mahasiswa, terkhususnya mahasiswa baru? Mungkin tadi udah dijelaskan oleh Bapak, tapi mungkin bisa di-share kembali. Feedback di sini apa maksudnya? Feedback yang baik dari mahasiswa atau dari dosen? Feedback yang baik untuk mahasiswa. Iya. Jadi dari kami sebagai pengelola departemen ya, pengelola program studi itu selalu tetap melakukan koordinasi dengan dosen-dosen, karena harus kita akui bahwa dosen-dosen kemampuan atau skill setiap dosen ini kan tidak semuanya sama ya. Ada yang memang sangat kreatif, memiliki keterampilan menggunakan berbagai macam model pembelajaran online, tapi ada juga beberapa dosen ya yang mungkin masih sangat kurang ya dari segi terampilannya menggunakan berbagai macam aplikasi atau model pembelajaran secara online, dan itu kita maklumi, dan saya kira juga mahasiswa harus memaklumi. Misalnya ada dosen yang mungkin menginginkan ada tatap muka ya. Saya kira ada, kita tidak perlu sebutkan siapa dosennya, tetap mereka menginginkan ada tatap muka ya. Bagi kami dari program studi atau dari departemen, kebijakan kami adalah boleh melakukan tatap muka, tetapi dengan batas-batas tertentu. Ya, katakanlah kalau dalam satu kelas itu ada 25 orang ya, kami memberikan izin untuk tatap muka, tetapi maksimal 10 orang, karena seperti itu kebijakan Unhas ya. Jadi surat edaran rektor Unhas itu boleh ada tatap muka di kampus, tapi harus dibatasi maksimal 10 orang
itu termasuk dosennya 10 orang. 10 Jadi orang. kalau maaf ya. Jadi kalau misalnya 25 orang dalam satu kelas ya tentu harus diatur ya, apakah pertemuan pertama itu 10 orang, pertemuan kedua 10 orang, atau intinya adalah tidak boleh lebih dari 10 orang. Dan ruangan ini yang bisa digunakan, kita tidak mengizinkan membuka ruangan kelas ya, karena itu akan menjadi tontonan bagi orang yang lalu lalang. Ya. Kenapa sospol ini, atau kenapa di administrasi ada kelas offline-nya. Dan jadi kita hanya membolehkan menggunakan ruang rapat atau ruang pertemuan dosen ini untuk digunakan proses perkuliahan jika memang harus seperti itu ya. Ya, karena kita itu tadi harus kita akui juga bahwa memang ada beberapa dosen, terutama barangkali kalau itu memang butuh pembimbingan khusus terhadap mahasiswa. Ini kan ada beberapa mata kuliah yang memang harus dijelaskan secara langsung baru bisa dipahami oleh mahasiswa, tidak bisa diajar atau disampaikan secara online. Untuk mahasiswa tingkat akhir ya Pak. Misalnya mahasiswa tingkat akhir, katakanlah ada tugas di metodologi penelitian ya. Ada tugas-tugas kelompok dan lain sebagainya, itu bisa saja dilakukan secara offline. Tetapi itu tadi dengan catatan tetap harus menjaga atau mematuhi protokol kesehatan COVID yang sudah menjadi standar ya, bukan hanya standar untuk Indonesia, tapi itu sudah menjadi standar dunia. Iya, standar. Protokol COVID tadi, saya kira itu. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua nih Pak, apakah ada keringanan UKT dalam perkuliahan online terhadap mahasiswa? Sebetulnya itu ada, dan itu sudah menjadi kebijakan nasional keringanan. Cuma di dalam implementasinya saya tidak tahu persis apakah itu sesuai dengan maunya kebijakan itu atau tidak ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang menghubungi saya, ternyata saya tanya itu mereka tidak dapat potongan sebagaimana itu kan ada kelas-kelasnya ya, ada jadi UKT apa itu? UKT 1 itu seperti ini, UKT 2 seperti ini, UKT 3 seperti ini. Jadi ada potongan-potongan suka. Iya Pak, ada persenannya. Ada persenannya ya. Dan ada juga yang bisa diansur ya. Itu ada dan itu kebijakan nasional sebetulnya. Bukan kebijakan Unhas, tapi itu kebijakan nasional. Tapi saya nggak tahu bagaimana implementasinya, bagaimana realisasinya dari kebijakan itu. Mungkin ada mahasiswa yang berhasil, karena itu kan harus diurus juga, harus ada beberapa berkas yang dimasukkan. Jadi kalau mahasiswa telaten misalnya atau proaktif untuk mengurus itu, mungkin bisa berhasil mendapat potongan atau keringanan dari UKT atau SPP dari mahasiswa ya. Jadi balik dari kita lagi sebagai mahasiswa untuk terus update terhadap info-info dari kampus. Dan bukan hanya pemotongan UKT, SPP, tetapi juga mungkin ada bantuan-bantuan subsidi kuota juga kemarin kuota, ada Pak ya. Itu kan ada, dan saya dengar kebanyakan mahasiswa sudah dapat. Bahkan bukan hanya mahasiswa, bagi dosen juga saya kira ada yang dapat. Meskipun saya belum pernah dapat, tapi ada beberapa teman, beberapa dosen itu dapat dan mereka bisa manfaatkan. Iya sama Pak, juga di mahasiswa di ADM juga banyak yang tidak dapat bantuan subsidi kuota dari Kemendikbud kemarin. Oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman yang mengisi Google Form beberapa hari yang lalu. Mengapa kampus tidak berani membuat suatu peraturan untuk melakukan proses perkuliahan seperti sebelumnya, yaitu di kampus dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang tegas? Dan setelah berlangsung kegiatan itu, bukannya bisa dievaluasi hasilnya, apakah ada lonjakan atau tidak? Jika iya, stop. Jika tidak, ya lanjut. Mungkin bisa dibawa Jadi Pak. sebetulnya bukan persoalan berani tidak berani ya, tapi kan ini pandemi efeknya kita tidak bisa prediksi ya. Seperti misalnya Makassar beberapa bulan yang lalu itu kan sudah
ada memprediksi bahwa akan terjadi landai penurunan ya dari dampaknya. Tapi ternyata semakin kesini itu semakin meningkat, tidak landai tapi justru semakin tinggi ya dampak orang yang menjadi terkena COVID-19 itu ya. Jadi kebijakan misalnya perkuliahan seperti biasa itu sangat tergantung. Kita ini kan bagian dari sistem yang lebih besar lagi ya. Jadi kita tidak bisa mengambil kebijakan tersendiri karena itu kita akan mendapat teguran misalnya dari pusat ya ketika Unhas mengambil kebijakan. Dan itu tadi saya kira itu juga bagian dari adaptasi kebijakan pembelajaran secara umum, bahwa tetap kita harus memperhatikan bagaimana perkembangan secara nasional, bagaimana perkembangan secara lokal tentang penanganan pandemi COVID ini. Jadi kita tidak bisa mengambil kebijakan tersendiri, dan kita sama-sama punya keinginan sebetulnya bahwa ini segera berakhir dan kita kuliah seperti biasa ya. Tapi itu tadi di awal saya katakan bahwa kita ini sebetulnya sudah beberapa tahun sebelum ada COVID-19 ini itu sudah memperkenalkan strategi blended learning itu ya. Jadi mengkombinasikan antara pembelajaran secara offline dan pembelajaran secara online. Jadi saya berharap bahwa bagi dosen, bagi adik-adik semua mahasiswa, apa yang kita peroleh pembelajaran dari proses yang ada hari ini adalah jangan kita alergi dengan penggunaan ITC di dalam proses belajar mengajar ya. Jadi bukan hanya karena adanya pandemi COVID, tapi setelah pandemi COVID ini berakhir, kalau misalnya nanti berakhir, itu tetap kita harus siap menggunakan dengan teknologi karena memang ya seperti itu ya, tuntutan zaman supaya efektivitas ya proses pembelajaran itu bisa lebih meningkat lagi. Makin hari makin kecanggihan teknologi makin berkembang ya Pak. Oke. Nah baik Pak, sudah 20 menit lebih nih ternyata kita berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Muhammad Tang Abdullah, Esos MAP di sini. Tidak terasa banget ya Pak. Baik Pak, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa sebelum memasuki kuliah online tanggal 15 Februari nanti. Silahkan Pak. Ya, jadi terima kasih deh. Jadi insya Allah tanggal 15 Februari 2021 itu perkuliahan untuk semester akhir tahun ajaran 2020-2021 kita akan mulai ya. Dan model pembelajarannya tetap seperti semester kemarin, yaitu PJJ ya, atau proses pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu kepada adik-adik semua mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi publik ya, tolong persiapkan ya berbagai macam fasilitas yang mendukung dalam proses belajar mengajar tersebut. Saya selalu bilang ke mahasiswa bahwa tolong jangan menggunakan handphone ya, karena kalau menggunakan handphone kecuali terpaksa ya, dan tolong perhatikan juga jadwal tetap harus diperhatikan jadwal kuliah. Jangan seperti kasus yang lalu di kelas saya, itu saya sempat agak keras sedikit sama itu mahasiswa, karena ternyata pada jadwal kuliah dia ada di pasar menjual ya. Itu case ya. Makanya saya bilang tolong diperhatikan jadwalnya. Jadi kalau memang sudah masuk jadwal kuliah, jangan lagi kemana-mana, tapi siap fokus ya di rumah atau di kosan atau di mana saja, tapi tidak sambil ada aktivitas lain sambil juga kuliah, tapi fokus ke perkuliahan itu. Dan kami juga sudah sosialisasikan kepada semua dosen bahwa model pembelajaran
uh, tetap seperti yang dulu, online dengan berbagai macam teknik yang dipilih tergantung kepada dosennya ya, yang mana familiar, apakah mau menggunakan aplikasi sekolah yang sudah disediakan oleh Unhas atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang banyak gitu ya. Saya kira itu. Dan sekali lagi selamat kepada Humanis karena sudah melaksanakan satu kegiatan ya yang sekira sangat bernilai kreatif ya. Ini satu inovasi saya kira di dalam melakukan program kerja di Humanis. Sekali lagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi interaktif kita bersama Bapak Dr. Muhammad Tang Abdullah SOS MAP. Semangat terus teman-teman dalam menjalani proses perkuliahan dan jangan lupa jaga kesehatan pastinya. Waktunya Namirah pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.